Persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada masa Perang Dunia II tahun 1944, Jepang kalah dari pihak sekutu. Oleh karena itu, Perdana Menteri Koiso Kuniaki menjanjikan kemerdekaan pada Indonesia. Dengan perjanjian tersebut, maka dibentuklah BPUPKI. BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada 1 Maret 1945. BPUPKI atau yang memiliki nama lain Dokuritsu Junbiko Sakai telah melaksanakan 2 sidang yang membahas 1 tentang rumusan dasar Indonesia Merdeka, 2 tentang rancangan undang-undang. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, maka dengan itu dibentuklah PPKI. PPKI adalah singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang memiliki nama lain Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI bertugas melanjutkan pekerjaan BPUPKI karena akan diadakannya pemindahan kekuasaan dari Jepang ke bangsa Indonesia. B. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan Soekarno-Hatta yang dilakukan oleh golongan muda. Alasan penculikan tersebut terjadi adalah karena adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda. Golongan tua yang menunggu keputusan Jepang karena tidak ingin terjadi pertumpahan darah, sedangkan golongan muda yang mendesak ingin memproklamasikan kemerdekaan. Setelah penculikan tersebut terjadi, maka dibuatlah teks proklamasi sebagai bukti kemerdekaan Indonesia. C. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penulisan teks proklamasi tidak langsung jadi, tetapi ada beberapa kata yang harus diubah. Setelah beberapa kata diubah dengan persetujuan semua peserta dan Soekarno, maka Sayuti Meliklah orang yang mengetik naskah dengan bentuk tulisan tangan. Berikut ini adalah isi teks proklamasi. Detik-detik pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno pada hari Jumat jam 10 pagi pada tanggal 17 Agustus 1945 di depan rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Penyebar luasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berita tentang kemerdekaan Indonesia disebarluaskan oleh para pemuda Indonesia melalui beberapa media seperti media cetak dan radio. Tak lupa para tokoh-tokoh daerah ikut serta menyebarkannya melalui mulut ke mulut. 2. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Konvensi Montevideo tahun 1933 disepakati bahwa suatu negara dapat berdiri dengan memenuhi 3 syarat, yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintahan, dan harus didukung oleh faktor deklaratif atau pengakuan dari negara luar. Dikarenakan Indonesia belum memiliki pemerintahan, maka PPKI melakukan sidang sebanyak 3 kali pada tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945 yang membahas pembentukan lembaga-lembaga pemerintahan. 3. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Penderitaan rakyat Indonesia belum selesai. Setelah memproklamasikan kemerdekaan, rakyat Indonesia masih harus tetap berjuang untuk mendapatkan hak kebebasan negaranya. Perjuangan Indonesia melalui jalur diplomasi. 1. Pertemuan Soekarno dan Van Mook. 2. Perundingan Syahril dan Van Mook. 3. Perundingan Hoogveld. 4. Perundingan Linggajati. 5. Perundingan Renville. 6. Perundingan Romroin. 7. Perundingan Interindo. Dan 8. Konferensi Meja Bundar. Perjuangan melalui jalur perang.
1. Insiden bendera di Hotel Yamato. 2. Peristiwa Medan Area. 3. Pertempuran di Palembang. 4. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. 5. Palagan Ambarawa. 6. Peristiwa Bandung Lautan Api. 7. Peristiwa Merah Putih di Manado. 8. Puputan Margarana di Bali. 9. Pergolakan pendarah di Sulawesi Selatan. 10. Agresi militer Belanda 1. 11. Peristiwa Merah Putih di Biak. 12. Agresi militer Belanda 2. 13. Serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. 4. Perkembangan politik Indonesia pada masa kemerdekaan. Sistem presidensial yang digunakan oleh pemerintah Indonesia pada masa awal kemerdekaan mendatangkan polemik tersendiri, yang memandang bahwa kekuasaan presiden dan wakil presiden terlalu luas dan tanpa batas. Maka oleh karena itu, Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin meminta kepada KNIP untuk membuat petisi kepada Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta untuk mengubah letak kekuasaan pemerintahan politik. Dan dari itu terbentuklah berbagai macam partai politik seperti 1. Majelis Syuro Muslim Indonesia. 2. Partai Komunis Indonesia. 3. Partai Buruh Indonesia. 4. Partai Rakyat Jelata. 5. Partai Kristen Indonesia. 6. Partai Rakyat Sosialis. 7. Partai Katolik Republik Indonesia. 8. Persatuan Rakyat Marhain Indonesia. 9. Partai Nasional Indonesia. Perkembangan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, ekonomi Indonesia sangatlah buruk. Oleh karena itu, Indonesia memperjuangkannya dengan cara 1. Menembus blokade laut Belanda. Seperti contohnya diplomasi beras, mengadakan hubungan dagang masuk luar negeri, membentuk perwakilan resmi di Singapura, membentuk Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri. 2. Mengeluarkan uang Republik Indonesia. 3. Pembentukan Bank Negara Indonesia. 4. Ketahanan ekonomi nasional. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. Banyak terjadi perubahan sosial pada kehidupan masyarakat Indonesia, seperti terjadi diskriminasi rasial dengan membagi kelas-kelas masyarakat. Tapi setelah 17 Agustus 1945, maka segala bentuk diskriminasi rasial telah dihapuskan, karena salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengutamakan pendidikan yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara.